Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke Jakarta hadir di SLI. Dari Surabaya betapa jauhnya. Ini jauh karena naik kereta api, pesawat. Hadir berdua bersama istri, dapat saudara unduh ilmunya. Baik, Bapak Ibu sekalian, para pemateri, ada beberapa hal yang ingin saya diskusikan. Pertama, saya urut dari Pak Ahmad Muzaki, ya, Pak Ahmad Muzaki. Pak Ahmad Muzaki cerita tentang pengalaman di sekolah, jenjangnya SD kelas 6, gitu ya. Barangkali yang saya ingin diskusikan tadi itu ada kosakata umum dan akademik. Ya. Pertanyaan singkat sederhana saya bayangkan anak SD kelas 6 ini dituntut kosakata akademik atau kosakata sulit atau seperti apa? Karena ada istilah sendiri di SD, jenjang SD, bukan jenjang menengah ke atas. Dan dalam keterbacaan teks, materi keterbacaan teks itu yang dilihat biasanya kesulitan peserta didik terhadap kata-kata yang sulit, dan kata-kata yang sulit itu dikategorikan dengan jumlah suku kata, ya. Sehingga saya di Raigon seperti itu ya, keterbacaan teks Raigon kalau tidak salah. Nah, apakah ini sama cara pandangnya terkait penentuan kata akademik dengan ke kosakata yang sulit untuk jenjang sekolah ya? Ini sekolah dasar ya, catatan saya itu yang pertama. Yang kedua, tadi ke Ibu Fatimah, ya, Ibu Fatimah dan Ibu Evi, ya, sama-sama terkait dengan Madura. Kebetulan beberapa pekan yang lalu kami pernah berkunjung ke Badan Bahasa Jawa Timur, Balai Bahasa Jawa Timur. Kebetulan Balai Bahasa Jawa Timur mengatakan bahwa salah satu yang dianggarkan khusus itu adalah revitalisasi bahasa Madura. Nah, salah satunya juga adalah bagaimana mencari penutur asli untuk penelitian revitalisasi itu. Dan ini menurut saya sepertinya berkaitan erat dengan apa yang bisa dibahas ya, oleh Bu Evi dan Bu Fatimah ya. Apakah itu sudah pernah dilakukan kerjasama ini? Karena memang menurut saya penelitian ini tidak kurang mantap kalau hanya memang individual. Kerjasama yang paling menarik dengan urusan ini salah satunya dengan Balai Bahasa seperti ini. Barangkali ini terkait usulan diskusi saja ya. Selanjutnya kepada Bu Namira ya, Ibu Namira, terkait dengan kosakata bahasa Arab ini juga menarik memang. Kampus kami kebetulan adalah kampus yang memiliki asrama juga atau mahat istilahnya, dan mahat itu tidak ada di KBBI kalau tidak salah ya. Banyak mereka yang protes ya terkait dengan ketika melihat kosakata yang sekolah dari bahasa Arab kemudian di Indonesia kan itu tidak sependapat. Karena kenapa? Merasa beda makna, merasa ada arti yang lebih cocok. Kadang yang paling sederhana silaturahmi dengan silaturahim diprotes. Kok bukan silaturahim? Karena ini urusan rahim persaudaraan ini, bukan silaturahmi. Bahkan ada yang lebih parah lagi kalau ada orang luar iseng-iseng, apakah badan bahasa ini kalau buat kamus ada kepentingan politis di balik layarnya? Kok tidak pro dengan Islam dan segala macam? Tapi tidak cerita itu, diskusinya adalah tahun 88 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu punya pedoman transliterasi Arab Latin, Arab Latin atau Arab Indonesia gitu biasanya di buku-buku Islam itu ada, dan kita pakai pedoman di KBBI, EYD gitu ya. Apakah dua ini sinkron sebenarnya? Mungkin barangkali bisa juga dikonfirmasi, saya nggak tahu dari kawan-kawan di Badan Bahasa, apakah dua dokumen itu sinkron atau punya prinsip masing-masing, sehingga ketika memunculkan kata baku itu berbeda. Karena memang catatannya saya ingat bahwa kita ini KBBI, Kamus Besar Bahasa, bukan Kamus Besar Bahasa Baku ya gitu ya. Walaupun tapi untuk melihat kata bakunya juga kadang merujuk KBBI. Mungkin itu beberapa hal yang saya ingin diskusikan. Terima kasih. Karena ini tadi ada cerita dari Madura. Saya orang Sumatera tapi merantau di Surabaya, dapat istri orang Madura.
maka yang saya diajarkan itu kacuput gulana merah, salah lumpur jawan sapora. Mohon maaf kalau ada salah kata ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.